Baik, selamat pagi Pak Alex. Perkenalkan nama saya Kareltan dengan NIM 2301863023 pada kelas LA05. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya pada NIT exam Computational Geometry. Baik, di sini saya akan mulai. Di kiri saya sudah membuka soalnya. Untuk yang nomor pertama, write Gram-Scan algorithm for finding convex hull. Finally, calculate convex hull of 8 flowing points using Gram-Scan. Sort the points based on axis coordinate. Oke, di sini poin-poinnya. Di sini sudah saya tuliskan kembali. Baik, untuk jawabannya, pertama untuk membuat convex hull itu kita membutuhkan untuk sorting poin-poin tersebut yang telah diberikan di soal berdasarkan koordinat X. Nah, di sini setelah disorting, poin-poinnya akan menjadi seperti ini. Yang dimaksud sorting dari berdasarkan koordinat X adalah, jadi dimulai dari X yang paling kecil. F, A, C, E, H, G, B, D. Itu cara mensortingnya. Lalu untuk membuat convex hull atau mencari nilai convex hull itu kita membutuhkan L upper dan L lower. Dengan kita meunionkan L upper dan juga L lower itu. Oke, yang pertama saya akan mencari L upper ini. Initial value for L upper, jadi bedanya L upper dan L lower itu, upper itu dari depan, L lower itu dari belakang. Oke, ini kita lanjut. Untuk initial value-nya kita mengambil dua, di mana F dan A yang paling pertama. Nah, untuk step pertama kita harus mengappend atau memasukkan nilai C ke dalam laper ini. Nah, setelah dimasukkan menjadi FHC, lalu kita harus mengecek convex hull-nya dengan cara membuat determinan matriks. Kita mencari apakah nilainya positif atau negatif. Atau simply kita bisa cari lebih besar daripada 0 atau lebih kecil daripada 0. Oke, di sini sebenarnya banyak cara untuk mengkonstruk matriks ini. Bisa satu-satu ini di depan, satu-satu ini di belakang. Nah, untuk kali ini saya memakai satu-satunya yang di belakang. Sehingga ketika dia bernilai positif atau lebih besar daripada 0, middle value-nya harus dikeluarkan. Sedangkan jika cara satu yang lagi, di mana satu-satu yang akan ditambahkan itu ada di depan, maka ketika dia lebih kecil daripada 0, dia harus dikeluarkan. Nah, sini saya memakai cara pertama. Oke, cara pertama ini dikonstruk saja langsung, di mana FAC, F atas AC. Ini satu-satu. Kita hitung determinannya akan mendapatkan nilai 5. Nah, di sini bernilai positif atau lebih besar daripada 0. Sehingga middle value-nya harus dikeluarkan, di mana middle value-nya itu adalah A. Sehingga L upper menjadi FC. Lalu untuk selanjutnya, sama seperti tadi, kita akan mengappend nilai poin E. Jadi FCE
kita masukkan seperti tadi, ternyata nilainya itu positif juga. Sehingga middle value-nya harus dikeluarkan lagi. Jadi FE. FE kita append H, FEH, setelah kita cek, hasilnya itu 9. Di mana positif atau lebih besar daripada 0. Sehingga middle value-nya harus dikeluarkan lagi. Di mana menjadi FH, elapornya. Lalu kita append G, di mana menjadi FHG. Nah, kita cek convex hullnya. Determinan matriksnya itu menunjukkan negatif di sini. Sehingga middle value-nya tidak dikeluarkan lagi. Oke. Jadi FHG, lalu kita append B. Nah, di sini elapornya menjadi 4 elemen. Jika terjadi 4 elemen, maka kita hanya mengecek berdasarkan 3 poin terakhir. Lalu setelah dicek, baru mengecek depannya. Jadi HGB. HGB ini kita masukkan, ternyata nilainya negatif. Sehingga middle value-nya tidak harus dikeluarkan. Nah, sebenarnya di sini harus dicek FHG di sini. Tapi di atas ini sudah tercek, jadi tidak perlu untuk dicek lagi. Baik, kita lanjut saja untuk yang elaper. Di sini menjadi FHGB. Kita append B menjadi FHGBD. Nah, di sini kita mengambil 3 nilai terakhirnya, GBD. Nah, kita cek convex hullnya ternyata dia bernilai positif. Sehingga middle value-nya harus dikeluarkan. Nah, GBD berarti middle value-nya B. Jadi FHGD. Nah, FHGD ini harus dicek lagi. 3 elemen di belakangnya. HGD. Nah, ternyata dia negatif sehingga tidak perlu dikeluarkan atau di pop. Nah, sehingga elapornya itu adalah FHGD. Oke, segmen 2 itu untuk mencari allower. Sama seperti tadi, hanya bedanya urutan saja. Di sini saya akan cepat saja. DB, DBG, hasilnya negatif, berarti tidak dikeluarkan. DBG, append H, DBGH, ternyata dia positif, harus dikeluarkan menjadi DBH. Kita cek lagi DBH, ternyata dia negatif sehingga tidak usah dikeluarkan lagi. DBH kita append ternyata nilainya positif, kita harus mengeluarkan nilai H-nya menjadi DBE. Kita cek negatif, berarti nggak usah keluar. DBE, kita append C, C-nya BEC dicek, ternyata positif, harus dikeluarkan lagi. Lalu DBC ternyata negatif, sehingga tidak usah dikeluarkan. Lalu DBC append A, BCA nilai positif, lagi-lagi harus dikeluarkan. Menjadi DBA negatif, tidak harus dikeluarkan. DBA di append F, hasilnya negatif, positif di sini. Maaf, ini sepertinya salah mengetik. Seharusnya minus di sini. Sehingga A-nya itu tidak harus di append. Menjadi DBAF. Nah, di sini L lower. Maaf, di sini salah. Lower. DBAF, di mana convex hull adalah L upper union L lower. Di sini FHGD, DBAF menjadi FHG, DBA. Untuk solusi nomor 1 seperti itu. Kita beralih ke nomor 2. Untuk nomor 2, write down the swipe line algorithm to seek line segment intersection. Finally, compute line segment intersection of 5 following segments. Using swipe line algorithm, sweep from top to bottom. Oke, sini titik-titik dan garis-garisnya sudah dituliskan dari soal. Nah, sini saya tuliskan kembali.
titik-titik ya. Jadi setelah itu kita dapat mengekstrak poin-poinnya dan disort berdasarkan Y koordinat kan. Karena nantinya akan di sweep top to bottom, di mana berdasarkan tingginya Y-nya. Jadi setelah disort akan menjadi seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita harus mengecek. Nah, di sini saya membuat label Q dan event. Di sini berdasarkan tinggi atau koordinat Y-nya, di mana H, C, D, G, intersection 1, lalu F, lalu X2 ini ada intersection 2, lalu B, lalu X3, X4 intersection A dan E yang menempel. Oke, di sini saya akan mulai. Di mana yang pertama H. H itu adalah garisnya yang aktif adalah yang E. Ini. Sehingga saya tuliskan eventnya E saja. Dan tidak perlu pengecekan di dalam situ. Lalu untuk yang titik C, di sini ada garis B. Nah, sebelumnya ada yang aktif itu adalah E. Atau kita itu bisa membayangkan sweep line. Jadi sweep line itu berbentuk horizontal, sehingga kalau yang H tadi hanya dia berarti E. Kalau yang C itu sweep line-nya di sini berarti dia B dan juga E. Nah, B tanda seru E ini artinya perlu dilakukan pengecekan apakah ada intersection antara B dan E atau garis B dan E. Nah, secara garis besar seperti itu untuk melihat eventnya. Jadi saya lanjut di D, kita tarik garis saja sweep line-nya atau yang aktif tadi BE di sini sweep line-nya berarti di sini ada C, ada C, lalu kena yang ini berarti B, kena lagi yang E, itu jadi CB, itu yang D seperti itu. Nah, untuk pengecekannya C itu harus dicek di mana berintersection antara B dan E. Nah, ini artinya kalau ada dua ini, C itu harus dicek intersection dengan B dan juga harus dicek intersection dengan E atau tidak. Nah, secara garis besar seperti itu, ini akan menurun terus sesuai posisi dari Y-nya. Jadi akan seperti ini. Untuk singkatnya, untuk lengkapnya dapat dilihat seperti ini. Untuk dasarnya seperti tadi, dengan sweep line, seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk proses pengecekan intersection yang harus kita cek. Pertama, kita harus mengecek di mana B intersect E. Nah, di sini langsung saja saya tuliskan seperti ini untuk memudahkan di mana 00 ini B kalau kita lihat di sini B sama E. B dan E. B itu adalah AC. Berarti ini adalah yang pertama. Ini juga E itu yang pertama, garis pertama. Di mana E itu adalah garis pertamanya H. Seperti itu. T-nya itu adalah pengurangan antar elemen matriksnya. Untuk penjelasannya seperti itu. Lalu kita hitung saja sesuai dengan matematika dasar akan menjadi seperti ini. T24
6 plus S 2 min 6. Di sini bisa berbagai jenis cara dilakukan. Saya memakai cara konvensional saja, di mana T-nya akan T dan S-nya itu akan menghasilkan hasil 9 per 5 untuk T, min 1 per 5 itu untuk S. Nah, di sini S itu bukan elemen 0,1, sehingga tidak ada intersection yang terjadi. Oke, di sini B dan E sudah clear. Kita lanjut ke CB, ke CB. Di sini banyak intersect yang terjadi, tetapi beberapa seperti banyak yang dilompati karena kemungkinan banyak ada yang sama eventnya. Di mana ini CB, CE, nantinya di sini ada ED, ternyata di sini BD sama BE. BE ini udah pernah dicek, berarti saya tidak tuliskan kembali seperti itu. Kita lanjut saja untuk C dan B sama seperti tadi. Kita hitung sesuai matematika, di mana 3 per 7, 3 per 7. Nah, ini ya elemen dari 0,1. Jadi intersectionnya X1 ada di 6 per 7 dan Y-nya 12 per 7. Kita harus menambahkan ke Q-nya. Lanjut ke E dan D. Sama seperti tadi, dihitung ternyata dia itu adalah bagian dari 0,1. Nah, di sini berarti ada intersection X2, berarti add to Q. Lalu B dan D, kita hitung 3 per 10 min 4 per 5, bukan elemen, jelas. Jadi tidak ada intersection. Nah, di sini C dan E, kita hitung lagi seperti biasa, ternyata 5 dan 3, mana TSC itu bukan elemen 0,1, jadi tidak ada intersection yang terjadi. A dan C 3 per 7, 6 per 7. Nah, di sini terjadi intersection karena elemen 0,1, di mana X3-nya 12 per 7, 3 per 7. Oke, itu kita tambahkan ke Q. Lalu intersect B dan A. Di sini TS-nya 0,0. Jadi elemen bilangan 0,1, di mana intersection-nya ada di 0,0. Atau Q, 18 per 13, 10 per 13, ini A dan E. Berarti bukan bilangan, bukan elemen dari 0,1, di mana tidak ada intersection yang terjadi. Nah, dari Q itu kita bisa ekstrak, di mana terjadi 4 intersect. Yaitu yang pertama adalah B dan C, di 6 per 7, 12 per 7, E dan D, 51 per 10, 27 per 10, C dan A, 12 per 7, 3 per 7, B dan A di 0,0. Nah, itu untuk solusi nomor 2. Solusi nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3, construct monotone polygons from below polygon which consisting of 11 vertices. Next, do triangulation based on monotone polygons that have been made. Write down the steps and explanation. Oke, di sini ada 2 yang disebutkan oleh soal, di mana construct monotone polygons, di mana ada 11 vertices, dan triangulasi dari monotone polygon yang sudah dibuat. Oke, sini dapat jelas terlihat soalnya. Di sini udah ada poligonnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan. Pertama, kita harus mendetermine atau menganalisa
special vertex-nya, di mana ada start, ada end, merge, dan split. Nah, untuk penjelasannya special vertex ini, simbol-simbolnya akan saya pakai seperti ini. Empty square itu kotak biasa tanpa fill. Itu adalah star vertex, di mana the position of neighboring is on the bottom atau di bawah. Neighboring-nya itu ada di bawah, dan degree-nya itu kurang dari 180 derajat. Oke, di sini yang kedua adalah filled square. Itu ada end vertex, di mana position dari neighboring-nya ada di atas, dan degree-nya juga kurang dari 180. Lalu ada filled triangle, split vertex itu. Position neighboring-nya itu ada di bawah, tapi degree-nya harus lebih besar daripada 180. Inverse triangle atau segitiga terbalik BC, merge vertex, di mana position neighboring-nya itu ada di atas, degree-nya lebih dari 180. Oke, itu untuk penjelasan singkatnya. Setelah itu saya buat via GeoGebra jadi seperti ini. Poligonnya setelah memakai special simbol atau special vertex. Oke. Langkah selanjutnya untuk membuat monoton ini adalah untuk remove split dan merge vertex-nya. Jadi setelah kita lihat di atas, karena merge dan split itu bentuknya triangle, jadi kita harus menghilangkan triangle. Nah, di sini triangle kebetulan cuma ada 3, di mana ada HJ yang kecil. Oke, secara garis besar kita itu harus mencari left edge dan helpernya. Tapi kalau vertex tersebut tidak mempunyai helper, kita bisa langsung connect vertexnya dengan edge, left edge, sorry. Oke, kita langsung saja breakdown removal proses dari vertex spesial itu. Yang pertama adalah vertex H, di mana left edge-nya itu adalah J. Kita bisa lihat dari edge on the left bottom, berarti J ini. Ketika kita membuat sweep line ke bawah, itu tidak menemukan helper. Jadi kita bisa langsung saja mengkonekkan H sama J ini. Jadi tarik garis. Lalu vertex J, di mana left edge-nya itu yang left bottom-nya adalah A. Jadi kita sweep lagi ke bawah. Ternyata tidak ada helper lagi, sehingga langsung di-connect ke J dan A. Lalu yang terakhir ada C, left edge-nya itu bisa A, bisa K. Kita melihatnya edge on the left top, berarti kiri atas. Lalu kita sweep line dari ke atas. Kita sweep line ke atas, ternyata helpernya itu ditemukan, itu J. Jadi kita bisa simply connect C dan J. Seperti itu. Untuk previous prosesnya atau proses sebelumnya yang telah saya jelaskan, akan menghasilkan monoton poligon sebagai berikut. Di sini sudah saya gariskan. Oke, ini menentukan monoton poligonnya. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengtriangulasikan monoton poligon tersebut. Oke, terlihat di monoton poligon ini dapat dibagi menjadi sebuah area, beberapa area yang dapat saya determine pada gambar di bawah, di mana region 1 ini, region 2,
region 3, dan region 4. Baik, di sini setelah kita lihat region 1 dan region 2 itu sudah berbentuk triangle atau segitiga. Nah, fungsi dari triangulasi kan membuat bentuk menjadi secara simpel membuat bentuk seperti segitiga. Oke. Sehingga yang perlu ditriangulasikan adalah region 3 dan region 4 di sini. Jadi triangulation prosesnya yang pertama adalah poligon 3, di mana ada di region 3. Nah, di sini saya posisikan V1 itu di atas. Nah, U-nya itu di kanan, V2 seberangnya. Nah, di sini ternyata ini memenuhi kondisi K1 di mana U is bersebelahan dengan V1 tetapi tidak dengan V2. Nah, di sini kita tarik garis U dengan yang sini, U dengan V2, lalu berpindah tempat di sini, V2-nya nyebrang, U-nya ke sini, V1-nya menjadi seperti ini. Nah, di sini setelah kita mapping ulang, ternyata case sudah fulfill case ketiga, di mana U is sudah bersebelahan dengan V1 dan V2. Lalu berarti stepnya sudah selesai, di mana ini sudah menjadi triangle atau segitiga. Nah, kita berlanjut ke region 4, di mana seperti ini. Oke, kita mulai saja. V1 itu di atas, U-nya itu di kanan, V2 itu di seberangnya. Nah, di sini memenuhi K1 tidak bersebelahan, sehingga kita garis V2U menjadi seperti ini. U-nya nyebrang seperti biasa tadi, ini garis, ternyata masih belum. Nyebrang lagi ke sini, V2-nya ke sini, V1 ke sini, jadi seperti ini. Lalu masih belum juga, digaris lagi, U-nya ke sini, ternyata masih belum juga, digaris ke sini. Nah, di sini sudah memenuhi, karena sudah bersebelahan V2 dan V1, jadi sudah memenuhi case 3. Jadi sudah selesai triangulasinya, di mana result dari triangulasinya menjadi seperti ini. Nah, di sini sudah bentuknya triangle semua kalau diperhatikan. Jadi itu untuk penjelasan untuk soal nomor 3. Baik, sekian dari penjelasan saya pada meeting SEM Computational Geometry. Terima kasih Pak Alex.